di mimbar. Angkat kolektor gitu lantas beli mimbar. Kalau begini orang ke mimbar bagus-bagus. Masa dia berinya begini. Obe. Pernah nggak kita renungkan firman Tuhan? Kan kalau kita mau merayakan Paskah di dalam gereja Katolik itu ada tradisi yang luar biasa, di mana kita saling mencuci kaki. Imam dia cuci kaki umat atau murid, bagaimana yang dicanangkan pada saat itu. Pernah renungkan nggak? Itu cuma cuci kaki biasa, cuci kaki biasa. Sebetulnya itu punya arti yang amat sangat dalam. Ya, kita baca firman Tuhan. Yang terambil dari Yohanes 13 ayat 4. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 4, ayat 5 sekarang. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Kalau kita cuci kaki pada sebelum Paskah, kaki kita itu yang dicuci di depan itu bersih-bersih karena pakai kaos kaki kan, nggak ada kotor-kotornya. Dan kalau boleh sebelumnya dia udah taruh pewangi dia pedicure, manicure, ya biar nggak ada kerak-kerak. Tapi sesungguhnya yang Yesus lakukan ini adalah mempunyai arti yang sangat dalam, karena mereka berjalan jauh sekali dan kaki mereka kotor. Ya, mungkin ada mat, ya, mungkin karena ada kena basah-basah kan, perjalanan jauh kan dia lengket, ya, dan jadi kotor sekali. Dan Yesus membasuh debu yang ada di kaki, lumpur yang ada di kaki, dia basuh dan bersihkan dengan tangannya, dia basuh. Saudara ingat ketika manusia diciptakan dari apa? Debu. Lain-lain semua Tuhan berfirman, jadilah terang, jadi. Yang lain semua hanya berfirman, ngomong, berkata, bersabda. Dia hanya berfirman, jadi, berfirman, jadi. Tapi ketika tiba pada manusia, apa yang dia lakukan? Dia membentuk manusia dari debu tanah. Jadi dia pakai tangannya, dia keluarkan energinya, dia berikan perhatian yang luar biasa. Jadi manusia yang diciptakan dari debu, dia sangat bertanggung jawab. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan sepanjang hidup daripada manusia ada dosa melekat di kaki yang berupa debu atau lumpur yang sudah keras, maka Tuhan sebelum Paskah dia cuci kaki kita. Di mana kita kan ada jalan yang ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ya kan? Ada debu dosa yang lengket di kaki kita, ada lumpur dosa yang melekat di kaki kita, dan Tuhan kembali pakai tangannya untuk membersihkan.
supaya saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Di dalam Dia kita adalah ciptaan baru. Amin. Dia membasuh kita. Kaki kita dibasuh dengan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Dia membasuh. Saudara, kita hanya perlu 1 tetes darah anak domba Allah. Firman Tuhan berkata ketika dia berada di Getsemani, maka peluhnya berubah menjadi apa? Darah. Dan 1 tetes darah, dan peluh itu jatuh di mana? Kalau menurut firman Tuhan, di tanah. Tiap kali saudara lihat, tanah. 1 tetes darah anak domba Allah jatuh di dalam tanah kita. Yang kita terbuat dari tanah, Dia ubah kita dari penjahat menjadi orang benar. Amin. Hargailah pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga hidup kita yang satu kali ini kita menjadi cemerlang di tangan Tuhan, karena Dia mau pakai kita sekalian menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, kita lihat di dalam kitab suci, di dalam Injil Lukas 10. Injil Lukas 10. Sama-sama kita renungkan, kita baca, supaya kita boleh berkemenangan di dalam Dia. 10 ayat 19. Sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Jaminan ini hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan Dia berkata, nama kita terdaftar di sorga. Jadi kita yakin dan percaya kita pulang ke rumah Bapa. Kita ini kalau meninggal, kalau kita mati, kita pulang ke rumah Bapa. Dan kita ini, nama kita terdaftar di sorga. Bukankah itu suatu kehormatan? Makanya kita panggil Bapa. Ya kan? Kita panggil Bapa. Saya masih ingat ada lelucon dari Gus Dur. Tapi boleh kita, ini kata-kata Gus Dur ya, bukan kata-kata saya. Dia bilang enak banget kalau jadi orang Kristen. Mereka panggil Allah itu Bapa katanya. Kalau yang lain panggil Om. Ada lagi yang lain mesti teriak-teriak sampai keras sekali. Itu kata Gus Dur. Tapi kalau orang Kristen enak banget Bapa. Karena kita yakin nama kita tercatat. Nama kita tercatat di surga. Mengapa? Air minum. Sudah terjadi Amerika Pak. Ya, kalau di Ambon ya kasih gelas. Jadi yang ingin saya katakan, kalau saja kita semua mau renungkan apa yang Yesus lakukan. Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Mari kita menjadi orang Katolik yang serius, yang tahu apa yang Tuhannya buat bagi dia. Jadi semua dosa kita, semua kesalahan kita, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mati sebagai apa? Pendosa, penjahat, pencuri, pezina, pemarah. Semua ganas kita ditimpakan kepada Dia, sehingga Bapa di dalam sorga palingkan wajahnya daripadanya.
Sehingga dia harus berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Karena pada saat itu semua kekejian kita, semua durhaka kita, semua kekejaman kita, semua kejahatan kita ditimpakan kepada dia. Dan hanya dia dan dia saja yang sanggup, mampu, dan mau menebus saudara dan saya. Dan kalau kita saat ini boleh merasakan anugerah yang sangat besar dari Tuhan, hiduplah hati-hati. Ada orang Ambon datang. Jadi elegan kan. Jadi biarlah kita sekalian merenungkan, jangan jadi orang Katolik sembarangan. Dan stop satu sama lain cakar-mencakar. Stop satu sama lain marah-marah. Ya, jadi kita biar menjadi gereja seutuhnya. Lihat teladan yang luar biasa diberikan oleh Bapak Sri Paus kita. Bagaimana dia dengan segala kerendahan hati melayani. Bagaimana dia sungguh-sungguh memberikan teladan yang luar biasa. Sebelum Paskah ketika mau mendengar pengakuan dosa, kan dia mau menuju, dia duluan pergi. Dia masuk di dalam salah satu itu, dia pergi mengaku dosa. Aduh, luar biasa. Siapakah kita yang tidak mau mengaku dosa? Siapakah kita yang tidak mau mengatakan bahwa kita orang bersalah? Orang telah melakukan kejahatan mungkin kepada sesama. Kalau tidak kejahatan dengan perbuatan, mungkin dengan pikiran. Berpikir negatif saja sudah curiga. Ada orang kan hidupnya curigation melulu ya. Gak bagus ya. Gak bagus kalau kita curiga-curiga. Gak bagus kalau kita mempunyai dendam. Lagi pula sudah berapa tahun yang lalu dia buat. Kita sendiri udah berapa kali buat kesalahan. Kenapa kita harus ingat-ingat kesalahan daripada orang lain? Beri ruang kepada orang supaya mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kalau kita kumpul-kumpul begini kan enak. Daripada dia datang yang persis dia datang untuk dia itu dia. Bagi-bagi berkat untuk orang lain, ambil berkat itu untuk diri sendiri. Apa kesalahan kita, kita minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh dari hari ke hari menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Tuhan senang kalau lihat kita. Amin. Kan dia bilang di dalam kitab Bilangan bahwa wajahnya, kita memandang wajah. Kita sering cuma mau cari-cari tangan Tuhan, minta berkat. Cari tangan Tuhan. Tapi kita mesti cari wajah Tuhan. Kenapa dalam Alkitab bilang wajah? Karena dari wajah kan kita bisa lihat orang senang atau tidak. Ya kan? Dari wajah. Dia senang, dia marah, dia benci, nampak dari wajah. Dan biar wajah Tuhan, dia mau menghadap kepada kita. Dan kita bisa lihat betapa senangnya dia bahwa kita berkumpul dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sesungguhnya kata firman Tuhan, aku telah memberikan engkau kuasa. Kita diberi kuasa, jadi jangan sampai bilang, memang roh penurut, tapi daging lemah. Aduh, orang bikin semur itu daging. Daging lemah. Bikin coto Makassar tuh daging. Ganas-ganas dari daging masak saja. Saya hilang. Kata firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Jadi saudara dan saya bisa berkata tidak pada dosa. Bisa. Ya, bisa. Jangan sebentar lemes. Kita harus berani bilang tidak pada dosa. Sesungguhnya aku telah memberikan engkau kuasa untuk apa katanya? Menginjak ular. Ular sifatnya apa? Udah licik, dia bisa apa? Melilit. Saya ingat ada pastor teman di Sumba. Dia tidur,
Pagi-pagi kok dia rasa kenapa ada dingin-dingin, kayaknya nggak bisa napas. Dia pikir dia lagi mimpi. Pas dia bikin begini, aduh ada ular melilit ini true story. Ular itu melilit di lehernya, ya. Tapi saya kagum. Kalau kita kan pergi cuma 2 hari, 3 hari masuk kampung, pindah lagi 2 hari, 3 hari pindah. Bayangkan itu pastor. Dari tahun ke tahun di kampung terus, betul nggak pastor? Pastor, tahun ke tahun, mereka hebat, mereka sungguh hebat. Jadi mereka berkorban, hidup mereka itu sungguh berkorban. Makanya pastor itu cuma sedikit, jaga itu pastor. Anak-anak nakal semua. Mereka itu untuk sampai jadi satu pastor itu memerlukan waktu yang luar biasa. Banyak mama-mama di rumah doa. Makanya mama-mama yang di luar jangan goda-goda sama pastor. Kalau mereka gugur, maka kita kehilangan. Ini ngomong betulan. Kalau kebanyakan pastor gugur. Kenapa? Karena ibu-ibu kasihan. Kita umat itu perlu. Kenapa ya? Biasanya saya orangnya gak lucu. Saya biasanya serius. Saya orangnya serius. Tapi yang ingin saya katakan, mari pakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai kuasa. Karena ular itu kita katanya diberi kuasa untuk menginjak ular. Ular itu sifatnya licin dan melilit. Apapun yang dalam bentuk dosa yang mau melilit kita dan licin sekali, firman Tuhan berkata, kita diberi kuasa untuk injak.